kabar semuanya? Kembali lagi Z di sini. Kita pilih kartu lagi ya. So kali ini adalah Z kan sebelumnya ada buat video tentang perasaan dia yang terdalam gitu ya. Nah, sekarang adalah perasaan dia yang sebenarnya, tapi ini untuk dia yang telah menyakitimu. Mungkin dari kata-kata dia yang ingin meninggalkanmu lah, mungkin tidak suka padamu lah, atau aku tidak bisa hidup denganmu, atau apapun itu bentuknya yang telah menyakitimu. Apakah dia benar-benar memaknai atau benar-benar bertujuan untuk menyakitimu atau tidak? Ya, karena juga ada orang yang sengaja berbicara untuk kebaikan kalian berdua, atau mungkin untuk kebaikan dia sendiri, atau mungkin karena faktor A, faktor B gitu ya, kita nggak pernah tahu. So, kita lihat ya, perasaan dia sebenarnya orang yang telah menyakitimu ya. Jadi, bagaimana sih perasaan dia sebenarnya, terus kedepannya dia akan apa gitu ya. Di sini, Z pakai Under the Roses Lenormand, sama Z pakai tarot yang RWS, oke. Untuk pilihannya ada 3, ya, semua bentuknya bintang. Bintang yang pertama ada 5 sudut ya, bintang 5 sudut, tapi dia Z ada, jadi di dalamnya itu warna kuning, di luarnya warna hitam, kemudian diselimuti dengan garis merah, oke. Bintang yang kedua itu di dalamnya merah, di luarnya hitam. Ya. Dan bintang yang ketiga itu di dalamnya hitam, di luarnya merah, oke. Tapi sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sudut ya. Oke, bintang yang pertama 5 sudut, bintang yang kedua 5 sudut juga, bintang yang ketiga 12 sudut. Oke, seperti itu. Ulangi lagi ya, bintang yang pertama, ini khusus kalian yang dengerin podcast audio doang ya. Bintang yang pertama itu ada 5 sudut dengan garis merah di luarnya. Bintang yang kedua ada 5 sudut juga, oke, dengan garis merah di dalam, garis hitam di luar. Dan bintang yang ketiga garis hitam di dalam, garis merah di luar, tapi ada 12 sudut, oke. Seperti itu. Jika kasih waktu kalian untuk memilih mau yang pertama, bintang yang pertama, bintang kedua, atau bintang ketiga. Silakan. Oke, sudah memilih ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan follow juga Instagram Z @moonlight_affirmation. Kalau kalian merasa resonate, kalian bisa juga coba personal reading untuk lebih detail di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi, baik di iTunes, Spotify, atau dengarkan ya. Oh ya, download dengarkan di App Store atau Google Play Store. Oke, di situ ada aplikasi untuk melihat. Jadi ketik aja Moonlight Affirmation di Spotify atau di di iTunes, ketik aja Moonlight Affirmation, di situ akan keluar juga podcastnya Z. Adalah audio dari YouTube, versi YouTube videonya. Oke, kita langsung ke pilihan pertama, yuk. Ya. Oke, yang bintang 5 sudut dengan garis merah di luarnya. Oke. Di sini Z ada 3 of Wands. Jadi apakah dia sungguh-sungguh menyakitimu? Kenapa ada penungguan di sini? Kita lihat kartu yang kedua ya. Oh. Dia sepertinya memang menunggu untuk lepas darimu. Oke, dari 2 kartu ini udah terbaca. Penungguan untuk lepas dari kesulitan. Mungkin selama bersamamu dianggap tidak nyaman, tidak menyenangkan, ya. Jadi dia memilih untuk lepas dan harus lepas menurut dia. Tidak bisa tidak lepas. Dia harus meninggalkan, dia harus pergi. Dan dia memang menunggu saat paling tepat. Karena dia udah merasa tersakiti. Dan mungkin pada saat the moment, atau pada saat dia pergi meninggalkanmu, atau dia menyakitimu, itu adalah karena dia sudah merasa tersakiti juga. Gitu, ya, di sini 9 of Swords, di sini 3 of Wands, and then saya ada Knight of Pentacles. Dia udah usaha nih ya. Selama ini dia bukannya tanpa usaha untuk
memberikan, ini untuk khusus kalian pasangan asmara ya, memberikan apa yang bisa dia berikan gitu. Dia perjuangan dia untuk kamu tuh besar gitu ya, tapi justru yang dia dapatkan adalah rasa sakit. Yang dia dapatkan adalah rasa yang tidak nyaman, sehingga dia jadi kayak menunggu untuk lepas darimu gitu. Saya di sini Queen of Cups. Si wanita atau pria ini ya, dia sudah membaca ya, kalau keadaan ini tuh tidak nyaman, sehingga dia merasa gini, adalah Knight of Pentacles yang sebenarnya bisa berjuang, tapi kenapa di sini nggak keluar Queen of Pentacles yang harusnya perjuangan dia itu diberikan pada si Queen of Pentacles, tapi di sini keluarnya Queen of Cups, dan ini kartunya tuh kayak hadap-hadapan gitu. Jadi gambarannya adalah dia sudah berusaha memberikan apa yang dia bisa berikan menurut dia, tapi ketika sampai di hadapanmu itu rasanya selalu nggak cukup dan nggak cukup gitu. Jadi dia merasa fed up, capek, dia merasa tidak nyaman, dia merasa dia perlu sekali untuk mundur gitu. Dan bukan karena ini bukan masalah bukan masalah apa yang terbaik untuk kalian, tapi masalahnya adalah untuk dia sendiri aja dia nggak nyaman. Jadi bagaimana dia sering udah usaha untuk kalian berdua gitu loh, apa yang menurut dia terbaik untuk kalian dia udah usaha, tapi dia sendiri tuh nggak bahagia gitu. Seperti saya sudah bicarakan sebelumnya ya di video kartu saya selalu bilang bahwa make yourself happy first. Jadi bahagiakan diri kamu sendiri dulu, baru bahagiakan orang lain. Dan di sini terbacanya ya tidak bahagia kamu. Dianya tidak bahagia. Dan kamunya mungkin menuntut lebih. Gitu ya. Jadi dia lebih baik dia tinggalin. Nah, cara dia meninggalkan adalah dengan mungkin dalam tanda kutip balas dendam, dengan menyakiti gitu. Sebenarnya bukan balas dendam sih bentuknya. Dia memang perlu untuk pergi dan menyakiti kamu gitu. Mungkin bentuknya nggak benar-benar seperti kata-kata yang keras begitu ya, tapi kayak intinya dia pergi aja gitu. Saya ini pal pertama ini kayak pal pergi gitu. Aku mendingan pergi aja. Mungkin kepergian dia itu udah menyakitimu. Aku memilih untuk pergi, aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri atau bentuknya apapun. Itu the star di sini. Yes, dia mencari kebahagiaan dan dia sudah bebas sekarang. Pada saat sama kamu, pada saat dia dekat denganmu, pada saat dia di sampingmu, dia tidak merasa happy, dia merasa tersiksa, dia merasa beban berat gitu. Setiap apa yang dia berikan untuk kamu itu selalu mental, selalu nggak pas, selalu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi ya harap maklum kalau dia pada akhirnya I rather mundur gitu, I rather step back, mundur. Ini yang terjadi dalam kalian punya hubungan gitu ya. Hangman di sini. Hangman. Dia bilang dia udah sabar ya. Jadi dia sungguh-sungguh berniat menyakitimu. Dia rasa dia memang berniat pergi ya, dia memang berniat sebenarnya dia udah tunjukkan lama betapa dia tidak nyaman gitu ya. Dia memang berniat, kalau memangnya kalian yang ambil part pertama ini adalah bentuknya dari kata-kata dia atau apa, cara dia menyakitimu adalah dengan kata-kata dia atau apa, memang itu yang dia rasakan, bukan niatan dia untuk menyakiti kamu atau apa, enggak ya, tapi memang dia sudah menunggu lama untuk mengungkapkan. Udah nggak tahan lagi, udah capek, udah sabar kelamaan. The Hangman ya, perasaan dia udah digantung terlalu lama. I've been suffering too long, saya sudah menderita terlalu lama, so give me a chance to go ya. Jadi kasih saya kesempatan untuk pergi.
Do not expect me to stay. Ya, jangan harapkan saya untuk menunggu. Aku wes ora tahan. Oh, but I do have 3 of swords, tapi dia reverse ya. Saya ada kartu 3 pedang, tapi dia terbalik. Hati yang tertusuk ya. Sampai mungkin sudah mati rasa. Ya. Rasa yang sudah dulu pernah ada ya. Bagaimana dia berjuang untuk memberikan apa yang terbaik untukmu. Tapi it's not enough. Selalu nggak cukup untuk kamu. Selalu meminta lebih dan lebih dan lebih, dan apa daya dia yang hanyalah orang yang hanya seorang manusia. Bukanlah Tuhan yang bisa memberikan. Oke, aku mau kalung emas gitu bisa muncul gitu, nggak bisa. Oke, aku mau kamu bisa selalu memaafkan aku, selalu ngertiin aku. Ya, aku mau kamu bisa memberikan aku ini itu, nggak bisa. Bagaimana dia mau mengerti kamu? Kamu aja nggak ngertiin dia. Kamu harus mengerti dia dulu bahwa dia orang yang ya seperti itu. Karena kamu tidak mengerti dia, bagaimana dia mau berusaha untuk mengerti kamu? Udah sakit hati duluan gitu ya. Jadi dia hanya mengekspresikan aja. Ini bukan niatan dia secara gamblang untuk nyakitin kamu atau balas dendam, memang tidak terbaca seperti itu. Tapi dia memang sudah over heartache ya, sudah terlalu sakit hati. Saya udah menunggu terlalu lama dan saya sekarang udah bebas. Bebasan saya adalah dengan melepaskan 6 of Cups. Memori masih ada sih, ya. Jadi dia sudah mungkin dia nggak nyangka ataupun ini sebenarnya ngambil resiko sih ketika dia menyakitimu pada saat itu, gitu ya. Dia ngambil resiko untuk ya kalau memang hubungan harus berakhir ya bagaimana. Tapi lebih ke sebenarnya dia hanya mau mengungkapkan perasaan aja. Karena memori di antara kalian itu masih teringat gitu, masih terbaca, masih jelas lah ya di benaknya. Jadi bukan sekedar dia sayang, maksudnya dia nggak sayang lagi atau apa gitu ya. Masih teringat jelas. Memori apapun di antara kalian still there, masih di sana. Dan kemudian saya di sini ada 8 of Swords. Mungkin justru karena dia memberikan toleransi yang tinggi, makanya dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada time pada saat itu sebelum dia ngomong pada kamu. Ya, begitu dia semakin dia menekan perasaan dia, semakin dia menghalangi diri dia untuk mengekspresikan apa yang dia mau, semakin dia tersiksa, semakin dia makin lama. Jadi salah kata, kalau burung ya, bulunya tuh kayak tiap hari dicabutin satu-satu. Lama-lama dia gak punya bulu, gitu. Lama-lama identitas dirinya hilang, ya. Sepertinya bukan burung lagi, gitu, ya. Gitu. Bagaimana dia mau terbang sayapnya gak ada bulu, gitu, ya. Bulu ini kan punya fungsi sendiri untuk si burung itu. Ya, utamanya adalah untuk si sirkulasi tubuhnya juga. Mungkin melindungi dia dari bakteri atau apapun itu bentuknya. Jadi seperti ini. Gitu ya. Nggak mau stay lagi, nggak mau di sana lagi. Jadi dia tidak berbohong padamu. Memang ini ya, kalau kamu buka file ini hanya untuk tahu apa dia membohongimu atau sengaja pergi karena mungkin mungkin ini salah paham atau apa, sama sekali enggak ya, udah terlalu lama gitu. Dan dia sama sekali nggak salah paham, dia yakin betul dengan apa yang dia rasakan karena ini proses yang sudah berputar terus gitu, udah lama kejadian ini gitu. Bahkan dia strength di sini, dia cukup kuat sih ya. Jadi dia tuh, karena kan saya bilang tadi, mengambil resiko untuk menyakitimu itu sama aja dengan mengambil resiko untuk pergi darimu, mengambil resiko untuk jauh darimu. Gitu. Tapi ya apa boleh buat ya, memang seperti ini keadaannya, ya. Dia sudah cukup kuat sih, dia nggak
Aku nggak main-main loh, seperti ini perasaan aku. Gitu. Aku cowok yang kuat, aku cowok yang gagah, gitu. Aku cewek yang tegar gitu ya. Jadi I should have let you go since a long time ago gitu. Aku harusnya udah ngelepasin kamu dari sejak dulu gitu. Ya. Tapi dia kan waktu itu nggak sanggup, mungkin karena masalah. Ya namanya juga mungkin kasihan, mungkin masih cinta atau apa gitu ya. Berputarlah di situ, berputar-putar. Oke, so perasaan dia sebenarnya apa sih kalau kayak gitu? Ship. Emang mau pergi jauh. Perasaan dia sebenarnya sebenarnya ini hanya mempertegas aja sih ya. Kalau sudah terbaca dari awal kayak gitu, ya memang dia mau pergi jauh, dia memang nggak mau stay, dia memang merasa seperti pergi, mundur dari keadaan ini, itu yang the best, itu yang terbaik. Okay. The grave, mau nutup segalanya, ya, nggak mau lagi terjadi apapun yang membuat diri dia nggak nyaman, ya. Dia mau pergi, dia mau tutup segalanya. Okay. And then the lady, oh God, the lady di sini. Kamu wanita kah yang mungkin lebih banyak dari dirimu wanita yang ambil file ini, ya. Bagaimanapun dia sama sekali nggak meragukan pesonamu, kecantikanmu atau keindahanmu, fisikmu. Itu fisik ya di sini baca ya. Nggak meragukan itu. Kamu masih punya kayak ya misalnya kalau di scoring gitu ya, kamu tetap punya skor tinggi gitulah ya. Gitu. Untuk kecantikanmu, untuk pribadimu, untuk bukan karaktermu ya, tapi kayak untuk kecantikanmu. Itu yang mungkin membuat dia banyak berpikir ya, sehingga dia nggak berani untuk menyakitimu pada awalnya, padahal udah nahan lama. Gitu. Perasaan dia sebenarnya seperti itu. The Rider. Oh tapi gini, kalau dirimu laki-laki, kalau dirimu laki-laki, di sini memang terbacanya mungkin kamu yang ngejar dia duluan. Gitu. Makanya kalau sudah dapet kan pasti nggak mau dilepas. Gitu ya. Ya mungkin itu rasa sayangnya, rasa sayang untuk melepaskan tuh mungkin ada di situ. Tapi kalau ditanya keinginan untuk balik lagi, keinginan untuk minta maaf lagi, sama sekali nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Gitu ya. Pokoknya ini udah final. Gitu. Oke. Jadi cenderung yang cewek ngejar yang cowok gitu, atau enggak yang cowok yang ngejar yang cewek. Oke, seperti itu. Pokoknya kamu mikirin cewek atau cowok, pokoknya keadaannya cowok yang ngejar yang cewek, ya. DM-nya yang ngejar si DF-nya, Stork di sini. Perasaan dia sebenarnya juga memang pada dasarnya udah mau pergi kan, pada dasarnya perasaannya udah ditutup. Pada dasarnya juga pada awalnya memang ada kejar-kejaran gitu ya, ngejar yang cowok, ngejar yang cewek gitu ya. Yang cewek emang kelihatan lebih anggun, lebih, maksudnya kelihatan pesonanya lah gitu. Oke. Tapi tujuannya di sini adalah mengubah, want to change the things that is happening now gitu ya. Maksudnya mau mengubah sesuatu segalanya yang terjadi pada saat itu, pada saat dia menyakitimu itu. Gitu. Aku harus berubah gitu. Gak mau muter-muter di situ lagi. It's so selfish gitu ya, munafik. Kalau bicara kamu tuh aku masih sayang atau apa gitu ya, aku mau mempertahankan hubungan ini atau apa, munafik. Dan juga lebih munafik lagi kalau kamu sekarang di sini berharap keadaan lebih baik, ada minta maafnya lah, atau mungkin ada kayak semacam dia
datang lagi memanggil kamu untuk mungkin kayak meluk kamu lagi dan bilang kalau yang aku katakan tuh sebenarnya bohong, sebenarnya aku nggak bermaksud menyakitimu gitu. Don't be like that ya, jangan munafik sayang ya. Toh dia seperti saya lihat energinya udah pergi ya, udah pergi dan udah lama mungkin nggak kontak kamu lagi gitu. Jadi ya memang itu emang dia maksudkan. Okay. So bagaimana ke depannya? The owls and the mountain. You know what? The owls itu adalah komunikasi, saling healing, saling kontak ya, gitu. Seperti itu. Ya. Tapi sebelahnya mountain, jadi saya bisa bilang gak ada kontak lagi ke depannya. Ya, saya nggak mau kasih harapan, cuman terbacanya kayak gitu. Gak ada kontak lagi. Nggak ada lagi keinginan untuk dari dianya terutama tidak ada lagi keinginan untuk bicara. Rasanya sia-sia ya, tidak ada yang bisa dimaafkan, tidak ada yang mau minta maaf juga. Dan kalau kamu di sini yang mendengarkan PAL ini dan memikirkan si orang ini, mungkin juga kamu yang kayak berharap dia yang kembali, tapi dia tidak akan kembali. So kedepannya ya seperti itu. Apakah ada kesempatan untuk mungkin ada jalinan jodoh lagi, mungkin karena karma atau apa? Sama sekali juga nggak. The whip swept away, tersapu pergi. Ya, the whip di sini dia ada wanita seksi, tapi tetap aja sama aja kartunya ya. Dia memegang si cambuk ini. Tapi cambuk ini artinya juga seperti kayak pukulan keras gitu ya. Tersapu, swept away. Ya, which is not. Itu hanya pertanda tidak ada lagi hubungan. Saya sempat kayak, the owls keluar nih, berarti ada komunikasi lagi. But then not, ya, tidak. Gitu. Dan ada the bear. The bear-nya, saya taruh di sini mungkin biar jelas. What is this bear? Jadi the bear ini menunjukkan bahwa beruang ini kan kuat, kokoh ya. Leader, pemimpin gitu. Jadi kayak kedepannya ya kamu tahu aku siapa. Kedepannya kamu tahu aku harus bagaimana gitu ya. Kedepannya aku adalah seseorang yang tegas gitu. Intinya aku sudah mengambil keputusan, intinya aku sudah menyakiti, aku bermaksud, dan meskipun dia ya memang sih sebenarnya dia nggak bermaksud, tapi kan itu sudah terjadi dan dia juga udah ambil resiko. Jadi ya anggap aja sama dengan dia bermaksud lah ya. Ya itu saya sudah tahu resikonya, saya cukup straight, cukup tegas soal ini ya. I will just go away dan maaf kalau aku nggak kembali lagi. Gitu, ya. So, seperti lagunya Krisdayanti, I'm sorry, goodbye. Kayak gitu. Oke? So, itu yang pilih PAL pertama. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, komen, dan share ke teman-teman yang mungkin sedang mungkin masih mikirin si dia yang sudah menyakiti gitu kan. Pasti kan ada tuh cewek-cewek yang suka ngerumpi itu bilang, bodoh banget sih kamu ya kan, dia udah nyakitin kamu masih aja mau balikan sama dia, apa sih yang lu pikirin gitu kan. Apalagi cowok-cowok yang kayak, ya ampun dia udah ninggalin kamu untuk cowok lain yang lebih kaya, lebih apa gitu ya kan, mungkin cuma ngeliat duit atau apa dan segala macam, tapi kamu masih aja mikirin dia gitu. Kamu nggak merasa dia baik kok sebenarnya, nggak mungkin dia nggak sengaja atau dia gimana gitu kan. Oke. Tapi ya sudahlah ya, yang terbaca di saya sih kayak gini. Ini digital reading, tapi kalau rasanya resonate, mungkin ini memang pesan untukmu untuk berhenti ya, untuk ya sudahlah, dilepas aja ya, supaya nggak menjadi beban lagi dalam pikiranmu. Oke, kita langsung ke PAL berikutnya yuk. Kita beresin dulu ya.
Apa dia sungguh-sungguh menyakitimu? Oh, Temperance. Di reverse, terbalik. Apa dia sungguh-sungguh menyakitimu? Dia pokoknya aku nggak mau komunikasi lagi baik kamu gitu. Terus pokoknya udah selesai. Saya sih membaca ada kepalsuan, tapi saya membaca ada keengganan untuk komunikasi lagi. Jadi dua hal yang jadi satu. Dan dia kayaknya sebenarnya masih bisa dipertimbangkan, tapi nggak mau dipertimbangkan lagi. Kayak nggak mau pusing lagi gitu. Udah pokoknya kayak gini lah keputusannya, udah that's it gitu. Kalau kata-kata dia menyakitimu ya intinya dia memang antara sebenarnya sih lebih ke nggak bermaksud ya. Tapi udah telanjur gitu, kayak udah telanjur aja, udah terlanjur nyakitin kamu. Justice, but reverse, ya. So, oh ternyata dia, ini saya ada membaca kayak kepalsuan dan emang kayaknya dia nggak betul-betul, karena kayaknya nggak adil buat dia gitu, karena kayaknya sulit bagi dia, ya. Ini nggak adil buat dia. Mungkin juga ini nggak adil buatmu. Tapi aku cuma harus melakukan ini. Jadi maaf ya, seperti ini. Harus begini. Mungkin harus dengan cara menyakitimu. Queen of Pentacles. Dia kayaknya mendapatkan keuntungan dari dia menyakitimu ini. Misalnya dia mendapatkan pasangan baru, ya. Maaf ya sih baru aja nangis karena sih baru membaca energi, bukan baca sih, dia mendapatkan energi. Ini sekarang tanggal 5 Agustus 2020 waktu Zee buat video ini, tapi mungkin video ini akan dipublish 1 minggu setelah ini ya. Cuman di tanggal ini Zee memang merasa sangat hard chakra Zee lagi sakit banget gitu, karena cukup sedih. Tadi Zee udah pause videonya, terus Zee lanjutin lagi videonya. Jadi kenapa gitu, karena memang Zee lagi ngerasakan deep sadness ya, kesedihan yang dalam banget, yang karena Zee nangkap energi dari Mother Gaia, jadi Zee bukannya karena sesuatu hal gitu ya. Oke. Zee mau lanjutkan, jadi Zee akan pelan-pelan ya teman-teman ya, karena sambilan sedih nih, dan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan pick card ini. Zee hanya sedang lagi betul-betul ya itu ya, energinya lagi ini banget, lagi mempengaruhi Zee banget gitu. Oke, ya. Ace of Wands di sini. Kayaknya ya dia mendapatkan keuntungan tadi ya, misalnya dia dapat pasangan lain, atau mungkin dia mau nunjukin ke orang lain kalau dia bisa nyakitin kamu. Padahal sebenarnya nggak betul-betul bermaksud ya, atau nggak bermaksud sama sekali gitu. Cuman dia mendapatkan keuntungan. Dia pokoknya ada imbalan lah atas perbuatan dia ini. Ya, sehingga Ace of Wands outcome-nya atau hasil akhirnya tuh jadi kayak suatu kemenangan, mendapatkan sesuatu, meraih posisi di puncak. Nah ini bermacam-macam ya kejadiannya, permisalannya juga bermacam-macam, karena saya nangkap banyak energi. Ada yang karena posisi pekerjaan mungkin, ya, ada yang karena uang, ada yang karena pasangan lain gitu, ya. So memang seperti ini caranya. Jadi ini orang yang mungkin dia tidak bermaksud, cuman karena dia mendapatkan balasan atau mendapatkan reward, penghargaan, mendapatkan hadiah atas yang dia perbuat, ya tuh lihat Page of Pentacles, dia mendapatkan, dia punya, dia diberikan penghargaan. Dia mendapatkan lah intinya ya, apa yang dia mau itu gitu ya, dan itu bukan untuk kamu, itu untuk diri dia sendiri. Oke.
Berarti ini sudah main gak peduli perasaan kamu. Dan Anda-anda yang ngambil pal ini mungkin merasa sungguh sudah disakiti, mungkin merasa tega banget gitu ya. Tapi ya orang mah harus tega untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ya dunia ini, ya seperti inilah permainan dunia ini sekarang ya. Sudah nggak seperti dari dulu juga begini ya, gitu ya. Dan saya sendiri pun ya kadang saya juga manusia ya, kadang saya juga bisa berbuat hal yang sama gitu. Tapi saya juga ya paling untuk hal-hal kecil aja. Itu pun saya juga kalau saya sadar, saya harus tahu apa yang saya perbuat itu salah, saya akan sergap untuk minta maaf gitu ya. Karena sekali lagi kita manusia, kadang ada hal yang memang tidak secara sadar kita lakukan gitu, yang kita mungkin gak berpikir jauh ke depan bagaimana nanti nasib orang yang sudah kita giniin gitu ya. Ace of Swords, beranjak dari tidak ada maksud, tetapi demi sesuatu yang bisa didapatkan, akhirnya dia bermaksud dan sungguh-sungguh bermaksud dan tegas sekali dengan apa yang sudah dia putuskan. Ace of Swords di sini. Aku winner, aku king, aku queen, ya, aku menang, aku ratu, aku raja, aku sudah di posisi yang tinggi dan ya, aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Inilah buah hasil dari ketamakan dia, tapi ya untuk yang hal yang baik menurut dia. Tapi maaf ya kalau ternyata dia malah jatuhnya menyakitimu. Sabar ya sayang ya. Cuk. Oke. Kita lanjut yuk. Two of Wands. Ternyata masih his eyes atau her eyes still on you. Masih mengamatimu. Ya, ternyata masih kepoin. Mungkin masih lihat sosial mediamu, mungkin masih lihat statusmu gitu ya. Ternyata masih masih melihat, pokoknya masih mengamatimu lah, masih mengawasimu gitu ya. Well, ternyata masih pengen tahu tentang duniamu yang sekarang. The Lovers tuh ternyata ada rasa cinta di sini. The Lovers, kartuku bisa keluar di pal yang kedua ini. Oh dasar ya, ini lelaki, wanita atau apapun, sini aku cubit. Beneran deh, bisa kayak gitu. Dia yang gak bermaksud. Kalau gak bermaksud dia jangan lakukan, tapi malah diterusin lagi. Udah ada keinginan ya kan, dilaksanakan pula untuk mendapatkan yang dia mau. Dan malah yakin banget dengan apa yang dia lakukan, tapi buntut-buntutnya masih kepo, masih ngeliat, masih pengen tahu hasil dari dia menyakitin apa. Berharap mungkin kamu merasa kayak ya dia cuman bohong atau apa, ya dia cuman acting aja dengan menyakiti aku gitu, karena dia masih cinta, ternyata masih sayang gitu. Dan kamu juga masih. Ya, kenapa dia malah jadi bermain-main di sini? Gitu. Terus Five of Swords. Oh, kamu ada yang ambil pal ini, mungkin Anda sendiri pun sudah kayak ngerasa, sudah bisa menebak kalau dia ini cuman kayak nggak ada maksud, tapi kayak demi hal yang bisa dia dapatkan aja. Mungkin Anda sudah tahu karena saya lihat Five of Swords. Saya melihat kekalahan, saya melihat kedok yang terbongkar, saya melihat kepalsuan yang terbaca gitu. Tapi ya dia sudah terlanjur berbuat, ya harus berani bertanggung jawab ya gitu. Oke. Jadi bagaimana kamu bisa menilai ini apa palsu atau tidak? Kembali lagi ke diri kamu sendiri. Mau ngobrol langsung dengan dia atau komunikasi langsung dengan dia atau tidak. Ya, tapi sebenarnya belum tentu juga dia ngaku sih. Meskipun kamu sudah yakin, meskipun saya sudah baca, meskipun Anda sudah yakin, meskipun
dia nggak ngaku tapi Anda yakin juga gitu. Tapi permasalahan satu sayang, dia sudah nyakitin kamu dan itu kenyataan. Okay. The full. Sudah berbuat ya, sudah berbuat, dia mungkin dia merasa dia bisa pertanggungjawabkan ini dan dia rasa nggak apa-apa, aku akan minta maaf aja karena dia sudah berbuat, terus habis itu dia mau mulai dari awal lagi. Oh, tidak segampang itu Ferguson ya. Ini yang kayak begini ini nih, udah berbuat nggak bermaksud, tapi maksudnya dia nggak ada maksud awalnya, tapi karena memang ada kayak iming-imingan akhirnya dia bermaksud, dimaksudkan. Setelah berbuat dia merasa dia bisa bertanggung jawab, terus masih kepoin kamu karena dia masih sayang, terus habis itu dia tahu juga kalau kamu juga tahu dia cuma pura-pura atau ada sebab kenapa dia harus nyakitin kamu, terus dia mau mulai lagi dari baru sama kamu. Kita cek ya, perasaan dia sebenarnya apa. The Fox. Ini mah perasaan yang ya ngarep untuk bisa kembali, tapi The Fox ini kan kepalsuan ya, bermain trik aja gitu. The Snake tuh udah The Fox, The Snake lagi, kartu rubah sama kartu ular, bohong, main trik, bermain-main dengan keadaan gitu ya, berpolitik gitu ya, untuk mendapatkan yang dia mau aja. Oke, aku mau kamu sama aku, tapi kalau memang dia misalnya punya pasangan lain, ya kamu tetap sama aku, mungkin kita teteman aja, tapi aku sudah punya pasangan lain. Apakah kamu mau seperti ini? Mau digituin? Jangan ya sayang-sayangku, tidak, pokoknya tidak. Tidak ada yang seperti itu ya. Jangan sampai ya, oke? I remind you, saya ingatkan teman-teman ya, jangan seperti itu, jangan mau sayang, the stars. Kalau memang, karena mungkin ada beberapa orang kayak, iya dialah sumber kebahagiaanku, aku nggak bisa kalau aku pilih orang lain. Kalau dia memang betul bisa bikin kamu bahagia, kalau hanya dia seorang yang bisa buat kamu bahagia, ya udah berarti kamu harus hadapi fakta bahwa sebenarnya dia ini ya, maaf, kedepannya nggak menutup kemungkinan dia akan bohong lagi ya, karena kan dia kan bisa mengambil keuntungan dari apa yang dia lakukan gitu. Dia berani berbuat sesuatu yang merugikan kamu, merugikan Anda, selama dia sendiri mendapatkan apa yang dia mau. The three di sini ya, dia cukup tenang kayaknya, dia agak jahat sih di sini sih. Dia yakin kalau kamu tuh bisa kembali lagi sama dia. Responsible banget, jadi kayak maaf ya, aku tuh waktu itu tuh nggak bermaksud, atau kayak ya memang aku hilaf atau apa gitu ya, maaf ya aku sudah berkata kasar, maaf aku sudah memarahimu dan segala macam, tapi aku kembali lagi di sini, kita bisa mulai dari awal lagi gitu ya. Gentleman, mau wanita mau laki-laki, dia bisa berbuat seperti itu karena gentleman kan kayak punya tanggung jawab gitu ya. Aku bisa datang lagi, aku bisa perbaiki keadaan, aku bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih baik lagi daripada dulu gitu. Aku bisa perbaiki kesalahan sudah terjadi di masa lalu. Apapun yang sudah terjadi di antara kita, ya sudah, kita lupakan aja. Masa lalu adalah masa lalu, kita hidup di masa sekarang. Kalau memang iya betul, itu betul gitu. Tapi jangan gunakan itu untuk merayu seseorang dong. Lihatlah fakta, kamu sudah berbuat seperti ini. Tapi kembali lagi, ini general reading ya, permasalahannya pasti berbeda-beda ya, penyebabnya pasti berbeda-beda. Ini kita baca generalnya, kita baca secara umumnya seperti apa gitu. Tapi saya baca banget kalau nggak worth it ya, nggak oke untuk kembali lagi gitu, nggak oke untuk komunikasi lagi. Karena sekali orang ini, saya pernah kasih contoh di pilih kartu saya sebelumnya kalau Anda pernah ngikutin ya, tapi juga saya nggak tahu di pal yang mana. Pernah saya bilang seperti ini, kalau ada seseorang sudah berbohong, waktu itu kalau nggak salah saya kolaps bareng Santi Melody deh. Kalau ada seseorang berbohong tentang satu hal, sebenarnya aku ini keturunan Batak gitu ya, misalnya kayak gitu.
Terus udah gitu, Anda yang dibohongi, Anda akan bertanya, oh kamu keturunan Batak? Iya. Oh kayak gitu. Berarti kamu punya rumah dong di Medan atau di mana gitu? Oh iya, aku punya keluarga di sana. Oke. Udah punya keluarga di sana nih. Oke. Ya udah kapan-kapan kita main ke sana ya. Udah mulai bohong lagi. Oh ya udah nanti mungkin dicari lah nggak tahu dari mana gitu pas main ke sana. Biar ada rumah di situ. Pokoknya kebohongan tuh terus berlanjut dan berlanjut. Tapi kenapa? Tapi kalau ini kan maksudnya namanya orang sudah bohong, dan kalau misalnya dia ngaku pun udah ngaku ya, tapi ada orang yang kayak gitu, yang tadinya memang berbohong terus keterusan. Itu tipe pertama sih ya. Cuman kalau dia udah kayak ini malah nggak cenderung kayak ngaku, tapi kayak kedoknya terbongkar aja gitu. Pas kedoknya terbongkar ya mungkin dia nggak ngaku salah, atau dia cuman kayak minta maaf ya, kayak maafkan aku dan kayak kita bisa ulang lagi dari awal. Setelah diulang dari awal pun ya namanya orang ini memang waktu dia berbuat itu dia bukan seperti what lie kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi kan maksudnya mungkin nggak sengaja gitu ya, gitu. Atau disengaja lah. Ya, cuman perbedaannya di sini tuh saya ngerasa kayak dia tuh berbohong, terus dia berbohong, dia menyakiti, terus dia datang lagi dengan pura-pura menyesal gitu. Pun meskipun dia datang benar-benar menyesal ya, tapi tuh dia tuh kayak yakin banget kalau dia tuh bisa ini lagi sama kamu, balik lagi. Aduh, nggak oke nih. So bagaimana ke depannya? The dog, temenan kalian berdua ya, masuk zona pertemanan. Karena pada dasarnya Anda yang ngambil file ini sudah tahu ya, karena mungkin pengaruh juga dari kamunya yang sudah tahu duluan kedoknya gitu. Akhirnya nggak mau untuk bicara, sudah nggak mau kasih kesempatan lagi. Akhirnya cuma ya udah jadi teman aja. Mungkin perasaan itu mungkin masih ada ya, nggak akan hilang, sekonyong-konyong hilang gitu enggak, masih ada, masih berkutat di situ. Tapi mungkin ini dari Anda sendiri yang kayak udahlah, nggak usah gimanain lagi, namanya juga udah jalannya gitu ya, nggak usah terlalu dipaksain lagi gitu, daripada ntar sakit lagi, daripada orang ini bohong lagi gitu. Udah berteman aja. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau emang itu sudah jalannya dia untuk punya karakter seperti itu, kan dirimu nggak bisa ubah juga. Tapi ya kembali lagi ke dirimu yang mungkin kayak aku harus hindari karakter yang seperti ini gitu. Betul kan? Lilis. Komunikasi jalan baik di antara kalian berdua. Mungkin ya kayak misalnya pacaran udah putus atau gebetan udah nggak deket lagi ya, komunikasinya akhirnya kedepannya tetap baik-baik aja, nggak berantem ya, nggak musuhan gitu. Meskipun dia udah pernah menyakiti tapi nggak bermaksud juga untuk gimana lagi ya. Pokoknya intinya selama kamu nggak nyakitin aku lagi ya udahlah ya, masa lalu udah masa lalu. Itu Andanya sih. Kalau dia sendiri masih kayak apakah nggak bisa kita balik lagi, atau apakah nggak ada jalan lagi untuk kembali dan segala macam ya, masih usaha lah ya, namanya orang kan gitu. Jangan menyerah gitu. Ya nggak nyerah dia, tapi the child di sini. Kalau kalian sudah kenal lama ya, the child ini cuman kayak bukan karena masalah anak ya, atau punya anak ke depannya kalian berkeluarga atau apa, enggak. The child ini saya lihat seperti mungkin hubungan kalian tuh sangat basic gitu, sangat dasar-dasar aja gitu. Ya kayak pembicaraan yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, yang sudah nggak bawa ke arah yang berat gitu, yang sudah tidak masalah hubungan atau relationship lagi. Jadi seperti itu aja ya.
apakah nggak bisa lebih dari ini Kak Azi? Ya bisa kalau kamu memaui, karena dia pasti akan maju. Oke. Ini general reading, nggak bisa resonate, bisa juga tidak. Untuk kalian yang sudah biasa ikutin pilih kartu Z atau pilih kartu dari tarot reader lainnya, oke. Jangan ambil keputusan hanya karena general reading. Bahkan dari personal reading pun harus tetap dipertimbangkan. Oke. Tapi kalau mau lebih detail, bisa coba personal reading. Nomor WhatsApp Z ada di bawah ya, di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke pile berikutnya, yang bintang yang ada 12 sudut. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Oke. Dan jangan lupa juga kalau mau dengar versi audionya ada di podcast, ada di iTunes, Spotify, dan dengarkan. Oke, dulu namanya web, sekarang dengarkan. Bisa di-download langsung di App Store dan Google Play Store. Kita masuk ke pile 3 ya, yang perasaan dia sebenarnya yang sudah menyakitimu. Di sini ada The Hermit, tapi dia reverse atau kebalik. So, terbacanya dia pada dasarnya bermaksud menyakiti, dan dia sungguh-sungguh mau menyakiti, tapi sayangnya niatnya dia ini kayak gagal gitu. Niatnya dia ini kayak nggak jadi. Kayak The Hermit yang kayak dia membawa lampu seperti ini ya, kayak ada jalannya gitu. Tapi entah kenapa dia seperti stuck gitu. Padahal dia udah jalan setengah, tiba-tiba kayak gagal aja gitu. Rencananya gagal gitu. Kamu tidak sakit hati. Okay. Nah, King of Swords, raja yang sama tegas tapi dia reverse, artinya rencananya yang sudah tersusun rapi, yang sudah berbaris dengan apik itu kayaknya gagal gitu, nggak jadi. Ya, dan saya di sini ada Five of Swords. Kalau dia sekarang menghindarimu, kalau dia sekarang pergi darimu, kalau dia sekarang tidak mau ada komunikasi darimu, gagal juga. Karena mungkin kamu coba kontak dia, atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kalian berdua harus komunikasi lagi. Ya, seperti nggak bisa jauh darimu. Paling nggak kalaupun nggak ada komunikasi, dia mikirin kamu, atau kamu mikirin dia, dan ketika kamu coba untuk kontak dia, dia langsung kayak, oh hai, oh ya apa kabar, padahal nyatanya udah pergi menjauh. Jadi dia sungguh-sungguh menyakiti kamu, sungguh-sungguh dia berniat ingin menyebabkan sakit hati, ingin menjauh, pokoknya nggak ingin ada komunikasi lagi, tapi dia gagal gitu. Jadi jangan salah ya, dia sudah gagal gitu. Ups, kamu salah langkah di sini. Tuh, Nine of Swords reverse lagi. Jadi kayak, oh my god, dia udah stres, dia udah tertekan, dia udah merasa kayak udah kayak, oh my god, saya harus menyakiti seseorang gitu ya. Tapi karena rencana gagal ya, karena bukan rencana gagal, action dia gagal, atau action dia sama sekali tidak berpengaruh ke dirimu. Ini bukan apa-apa ya. Kamu tidak merasa sakit, kamu tidak merasa tidak nyaman, kamu biasa aja gitu. Jadi ini orang sudah gagal dalam tindakannya, dalam usahanya untuk menyakitimu. Tapi dirimu juga bukan berarti dirimu nggak sakit hati ya. Dirimu tuh ada perasaan kayak sakit hatinya tuh karena kok kamu tega sih melakukan ini. Ngapain sih harus kayak gitu apa kamu nggak kenal aku, orang yang macam aku ini nggak bakal sakit hati oleh karena perbuatan yang cuma seperti itu saja gitu. Tapi dia udah kayak tau nggak sih kalau misalnya lagi ngasih barang terus tiba-tiba tutup mata aja gitu, habis ngasih barang atau habis melakukan sesuatu, misalnya habis ngebakar rumah gitu ya, misalnya ini ada orang jahat ngebakar rumah, habis bakar rumah langsung kayak duduk di pojokan deket agak jauh gitu ya, duduk di pojokan agak jauh, terus habis itu tutup mata, nggak mau lihat lagi gitu, karena kayak berbuat jahat, kayak berbuat sesuatu yang salah, terus habis itu kayak kayak lempar batu sembunyi tangan gitu ya, nggak tahu lagi, udah yang penting aku sudah ngelakuin gitu. Tapi dia gagal di sini ya. And then the moon tuh kan malah dia nyesek sendiri gitu.
malah dia galau sendiri. Jadi ini kayak ya dia kena karmanya sendiri dengan dia berbuat menyakitimu gitu. Ya, dia malah jadi kayak ngerasa ada perasaan bersalah bercampur dengan perasaan gak nyaman, tapi juga ada perasaan siap untuk menghadapi kesalahannya. Kalau memang dia harus diadili, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu ya. Galaunya sih gede gitu. Tapi dia nggak sadar adalah sebenarnya apa yang kamu lakukan itu sama sekali nggak ada efek apapun gitu. Sungguh menyakitiku, tapi aku sungguh nggak tersakiti. Ya, The Tower. Oh, aku pengen berpisah. Oh, aku pengen memulai sesuatu yang baru lagi. Pokoknya udah tiada apapun lagi di antara kita. Ya, bukan karena pil, bukan karena will, bukan karena apapun. Ya. Tapi kecuali memang kalau ada pil, will dan yang lain-lain ya. Tapi ini benar-benar kayak dianya pikir sudah berpisah gitu. Tapi justru ini semakin sebenarnya tergantung sih apakah Anda yang melihat atau memikirkan orang ini yang sudah menyakitimu ini kamu merasa kamu sama dia kamu maunya apa? Kalau mau bersatu lagi mungkin ya kayak ya kamu sama dia ya bakalan tetap ya bisa bersatu lagi karena memang kamu nggak merasakan apa-apa gitu. Kamu tidak merasa sakit hati oleh karena apa yang dia perbuat. Dan di sini saya ada di sini ada Seven of Cups tapi reverse. Apa yang dia inginkan itu tidak terkabul, bahkan rencana atau kenyataan yang jalan pun tidak sesuai dengan rencana sama sekali. Jadi actionnya itu atau kenyataannya itu ya pokoknya sama sekali tidak sesuai dengan yang terjadi di kenyataannya. Gitu. Ya, so sangat rumit jadinya karena memang pada kenyataannya dirimu sangat kecewa mungkin kenapa harus kayak gitu, kenapa harus main nyakitin aku, apa kamu nggak kenal aku orang yang cukup kuat, orang yang ini. Tapi ya mungkin dia memang nggak kenal, mungkin dia nggak bener-bener paham kamu gitu loh, malah kerja keras gitu ya kan, kayak nggak mau kembali lagi apa gitu, mungkin ngeblok kamu di WhatsApp, chat gitu ya kan, mungkin blok sosial media, mungkin kayak kalau dia pria jalan sama cewek lain, kalau dia wanita jalan sama cowok lain atau gimana lah pokoknya ya kan, mungkin dia ngomong kata-kata yang kasar gitu supaya kamu merasa lebih sakit dan sakit lagi, lebih dalam dan dalam lagi gitu. Tapi ternyata usahanya berat ya. Gimana ya, ada yang ambil pal 3 ini orang yang begitu tegar, orang yang gak peduli dengan hal-hal kecil seperti ini gitu. Ada yang ambil pal 3 ini adalah orang-orang yang cukup kalau saya bilang ambisius ya, orang yang tahu bahwa pada kenyataannya keadilan itu selalu ada gitu ya. Kalau kamu berniat menyakiti, malah bisa jadi kamu yang tersakiti sendiri. Pada akhirnya karma itu ada gitu ya kan. Gitu. Aduh, tapi kalau bicara soal karma, ini bukan ranah saya gitu ya. Kenapa? Karena siapa sih yang menentukan karma? Ya tidak ada. Hukum karma berjalan sendiri. Saya nggak bisa bilang ini terjadi karena dia melakukan itu. Tapi bisa jadi ini adalah kecuali kalau kita buka kartu, apakah ini memang karma dari yang dia perbuat ini gitu loh. Tapi yang saya lihat emang dia pada akhirnya istilah kata ngelempar anak panah itu berbalik ngenain dia sendiri gitu ya. Karena memang pada dasarnya mungkin kalian soulmate, mungkin kalian twin flame yang split off, yang mungkin terpisah, yang mungkin tidak
apa ya, tidak nyaman ya, bersama nggak nyaman, tapi berpisah sulit. Nggak nyaman tuh karena belum menyamankan diri aja, belum mau lebih pengertian aja. Setelah sekarang lebih pengertian, sekarang jadi lebih bisa untuk paham kalau ternyata begini ya karaktermu, ternyata begini ya karakterku gitu. Bahkan kamu bisa aja nggak mengerti dirimu sendiri. Saya ada kok beberapa klien ya yang nanya, Kak, sebenarnya saya tuh orangnya seperti apa gitu loh, kenapa kok saya kok nggak bisa atau selalu gagal dalam percintaan atau asmara gitu. Ya, saya bisa lihat kan kamu orangnya seperti apa, tapi kalau kamu mau berubah ke arah mana itu tergantung dirimu sendiri. Four of Wands di sini. Well, ya namanya dia memang soulmate, twin flame. Pada dasarnya kalian nggak bisa lepas dari, kalian tuh jodoh yang ada jodoh untuk bersama gitu. Jadi kalaupun kalian terpisah pun pada dasarnya hati kalian tuh masih bersatu. Jadi terpisah jarak, ruang dan waktu, tapi hati ini masih menyatu gitu. Jadi hati ini masih kenal, masih saling berbisik, masih saling berkomunikasi ya. Jiwa ini nggak pernah saling melupakan. Dia sudah kenal dan dia tetap akan kenal, dia tetap akan saling bersapa, dia tetap akan memanggil. Makanya mungkin dia jadi masuk dalam mimpimu, mungkin dia jadi masuk dalam ingatanmu ketika kamu sedang duduk lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba ingat dia gitu ya. Karena memang pada dasarnya kamu sama dia itu ada jodohnya, ada jalannya gitu loh. Dan sebenarnya if you both choose to be happy, kalau kalian berdua memilih untuk bahagia, kalian akan bahagia gitu. Jadi jangan khawatir soal itu ya. Saya sih sebenarnya kalau ngelihatnya bukannya dia munafik ya, tapi dia ngerasa kayak dia merasa ini seharusnya kalian itu nggak bersama gitu loh ya. Jadi ya jangan salahin dia juga kenapa dia bersikap seperti itu. Mungkin keadaan yang memaksa gitu. Dan juga jangan memaksakan juga. Kalau memang ada sebab atau faktor yang untuk kebaikan dia, loh ya, kalian harus berpisah ya, mau bagaimana lagi. Jangan maksudnya jangan egois. Pokoknya kan kita bisa bahagia. Apa kamu nggak mau bahagia sama aku? Dan kalau hanya untuk kebahagiaan, karena kalau selalu bilang kalau untuk kebahagiaan kita berdua, tapi sebenarnya yang disebut kebahagiaan kita berdua adalah kebahagiaanmu sendiri. Kamu harus definisikan dulu lebih detail lagi. Kebahagiaan berdua itu benar-benar kebahagiaan berdua, dia bahagia, kamu bahagia. Lah kalau dia aja memilih jalan untuk pergi supaya mungkin dia lebih bahagia, di situ dia lebih tenang, ya berarti mungkin jalan dia pergi itu adalah jalan dia menyakitimu dan pergi atau tidak mau sama kamu itu adalah sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Gitu. Kamu nggak pernah tahu ya, jadi harus tanya dulu ke dia. Okay? Perasaan dia yang sebenarnya the crossroad, bingung, galau ya. Ada jalan untuk pergi, ada jalan untuk kembali, ya. Ada jalan untuk memilih tidak bersamamu. The Clover. Kalau jalan untuk berpisah denganmu, pokoknya jalan untuk berpisah denganmu dan jalan untuk kembali padamu itu dua-duanya ada jalan, gitu loh. Dan keberuntungan mengikuti. Artinya ada di jalan. Kalau saya mau berpisah denganmu, ya mungkin misalnya mau pisah kota, mau pisah negara atau apa, itu seperti ada yang memfasilitasi, ada tawaran atau ada jalannya lah. Tapi kalau untuk bersama denganmu pun kayak bisa lagi balik lagi gitu. Ya, tapi misalnya kata meskipun orang ini sudah menyakitimu dan kamu nggak merasa sakit sama sekali, tapi dia ada rasa sungkan loh. Jadi kayak aku udah nyakitin kamu, ada malunya juga di situ. Ya, jadi itu yang menyebabkan perasaan dia tidak betul-betul gimana ya, tulus atau jujur kalau ngomong sama kamu sekarang ini ya, setelah dia menyakiti. The Fish di sini sebenarnya dia udah pendam rasa cukup lama. Mungkin kalian sudah diam, tidak ada komunikasi, atau mungkin kalian sudah kayak apaan sih gitu ya kan, nggak ada komunikasi
beberapa bulan mungkin, atau hitungan, saya membaca beberapa bulan, bisa juga hitungan tahun sih ya. Mungkin sibuk dengan mencari rezeki masing-masing gitu. Ya, kalau udah kerja lah ya, udah di usia yang lebih mapan, lebih tua, mungkin sibuk dengan mengejar rezekinya, mengejar cita-citanya gitu. Dan sepertinya membuat diri sendiri berkelimpahan ya, jadi lebih fokus ke situ. Jadi kayak perasaan dia itu sebenarnya dia tahu ada jalan untuk kembali lagi ke kamu. Dia tahu ada jalan untuk minta maaf, tapi ada malu sih. Gitu. Dan kayaknya saya ngerasa ini energi the moon di sini. Ini the moon juga nih, ada 2 kartu bulan di sini. Saya ngerasa dia tuh kayaknya nggak tahu deh kalau kamu tuh nggak sakit hati. Saya ngerasa dia nggak tahu kalau apa yang dia lakukan tuh sama sekali tidak berpengaruh dalam hatimu. Saya ngerasa dia hanya sekedar datang, say hi, terus kemudian dia mau nyakitin ya kan, maksudnya dia kalau maksudnya ini kalau ada komunikasi ya, maaf kadang saya agak blur di sini, maksudnya kalau dia mau dia sudah nyakitin kamu, terus misalnya kalian ada komunikasi lagi, mungkin dia datang say hi gitu, dia dengan bangganya dalam diri sendiri, mungkin ini orang sama sekali nggak sensitif ya, jadi dia kayak oh ya ini orang pasti udah sakit hati gara-gara aku, ya udahlah yang penting say hi aja gitu kan, dan jaga tali silaturahmi. Dia nggak tahu kalau kamu tuh kayak ngerasa kayak alah kemarin pura-pura kan, kemarin kamu sengaja kan nyakitin aku, enggak lah nggak usah dipikirin, kayak makanya aku tetap baik sama kamu karena aku nggak merasa sakit hati. The lady di sini, lady tapi yang strong, yang kuat ya, yang bold gitu, yang berani. Jadi kayak utamanya kalian yang cewek mikirin cowok ya, kalian pasti akan lebih galau gitu ya. Tapi kalau Anda cowok sekarang melihat ke cewek lain, cewek maksudnya di sini mikirin cewek ya, perasaan dia sebenarnya dia juga galau. Kalau Anda yang cewek, Anda akan galau. Tuh. Dan dia yang cowok, dia juga mikir. Dia mikir, tapi dia nggak segalau itu. Ya, intinya lebih galau yang cewek, lebih galau yang divine femininnya. The letter di sini. Ya, kedepannya, sekarang saya bilang nggak mau ada komunikasi lagi kan, udah tutup jalan komunikasi kan, tapi komunikasi ada lagi tuh. Ada chat, ada calling, mungkin ada komen di sosial media atau apapun, ada letter di sini, ada pesan yang disampaikan dan ada pesan yang mungkin disampaikan kembali gitu, nggak satu arah aja gitu. So kalau dirimu nggak mau awalnya kayak nggak mau pusing, nggak mau mikirin apa-apa ya, kayak nggak mau ada komunikasi lagi gitu ya. Soalnya ya memang dia bodoh, dia udah nyakitin kamu dan dia nggak tahu kalau dia tuh salah gitu. Tapi di sini ya terbacanya dia dia sebenarnya kan ada jalan untuk kembali sama kamu. Itulah sebabnya kamu juga mau buka jalan komunikasi lagi, karena kamu tahu dia tuh salah gitu loh. Dan dia nggak tahu kalau kamu sama sekali nggak sakit gitu. Cuman jalan komunikasi kalian tuh kayaknya ada pengganggu di sini ya. Pengganggunya cukup kuat. Nah, bisa jadi karena faktor orang lain ya. Mungkin sudah ada orang lain di Andanya, bisa jadi lebih besar energi di Andanya, atau di dianya juga bisa. Pokoknya bisa jadi sudah ada orang lain yang mengganggu di sini, yang berperan cukup keras dalam memberikan satu tekanan keras ya, supaya kalian nggak bersama lagi, yang memutuskan jalan komunikasi kalian. Sepertinya ada orang lain. Mungkin kalau di pasangan yang lebih mapan ya, mungkin dia udah married ya, udah nikah, mungkin udah tunangan, atau mungkin udah pacaran serius gitu ya. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau untuk kalian usia yang lebih muda ya, mungkin dia udah ada cewek lain, mungkin ada faktor orang tua, mungkin faktor agama atau apa gitu ya. Tapi komunikasi itu tetap ada, hanya tikus-tikus ini tuh kayak pemotong jalur komunikasi gitu. Ada komunikasi, terus kemudian kayak terpotong, ke-cut gitu ya, kehenti. Kemudian ada clouds. Okay. Kedepannya
kedepannya kayaknya kembali lagi tidak ya, kedepannya kayaknya ada satu gagal, mungkin nggak apa ya bisa jadi kayak gagal, bisa jadi nggak bahagia, bisa jadi gagal tuh dalam artian komunikasi kalian kan terputus nih, habis terputus ya udah selesai gitu, terus habis itu gagalnya itu adalah gagal untuk menyulam kembali atau memperbaiki kembali hubungan kalian gitu ya. Dia sudah menyakitimu dan dia bermaksud, dan memang suatu hal yang dilakukan pasti ada tujuannya kan. Tujuannya adalah untuk memutuskan tali hubungan ini, dan dia menang. Kalian putus. Meskipun kedepannya saya lihat masih ada jalan untuk kalian komunikasi lagi, tapi ada tikus pengganggu lagi, dan ada rintangan besar ke depan. Salah satu rintangannya adalah karena ya memang dari awal tujuan dia menyakiti, dari awal memang tujuan dia untuk menjauhi, untuk memutuskan tali ini, dan niat dia mungkin semakin bulat ya gitu. So meskipun kamu kayak merasa kita kan masih bisa balik lagi, kita masih apa, tapi ya memang itu sudah diniatkan dia, ya udah itulah yang terjadi gitu. Oke, itu yang pilih PAL 3. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen untuk yang lihat di YouTube. Yang dengarkan podcast, jangan lupa untuk download dengarkan supaya bisa dengarkan podcast di versi audio juga ya, didengarkan. Kemudian jangan lupa juga untuk request personal reading kalau merasa ingin yang lebih detail lagi. Nomor WhatsApp ada di deskripsi ya. Saya pamit dulu, semoga kalian semua berbahagia selalu, jaga kesehatan selalu. Kita ketemu lagi di video atau podcast berikutnya. Bye bye.